luar biasa. Tuhan memberkati ya. Adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita pada minggu hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dengan judul Kasihnya Seperti Sungai. Baik, untuk membuka ibadah sekolah hari Minggu kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, kekuatan pada kami ya Bapa, hingga kami dapat ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memulai acara sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga sampai berakhirnya hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji nama Tuhan? Ayo, kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Aku Anak Terang. Bapa di surga, terima kasih karena kami pada saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, bila Tuhan berkarya di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang menjadi nas Alkitab untuk cerita kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul Zacchaeus. Nah, dalam cerita ini diceritakan bahwa ada seorang bernama Zacchaeus yang tubuhnya pendek, tapi dia seorang yang kaya. Pekerjaannya seorang kepala pemungut cukai. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko. Zacchaeus ingin melihat Yesus. Karena badannya pendek, maka dia berusaha untuk mencari cara bagaimana melihat Yesus. Sehingga akhirnya
dia naik ke atas pohon ara. Dari atas pohon ara dan harapan dia bisa melihat Yesus. Nah, ketika Yesus sampai di tempat itu, Tuhan Yesus melihat ke atas. Yesus katakan, Zakheus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Tetapi orang-orang yang mendengar perkataan Yesus menjadi marah. Tidak suka, tidak senang mereka. Kenapa dia mau menginap di rumah orang yang berdosa? Sehingga Zakheus menjadi cepat turun dan dia katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari harta saya akan saya berikan kepada orang miskin. Dan saya akan mengembalikan 4 kali lipat jika ada seseorang yang saya peras, yang saya rugikan, kata Zakheus. Nah, itu cerita dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tadi. Nah, apa maknanya untuk kita? Nah, pertama, maknanya bagi kita bahwa semua orang mempunyai kesempatan yang sama ketika ingin mencari Yesus. Bagaimana caranya kita mencari Yesus? Bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Yesus? Dengan rajin membaca Alkitab, dengan berdoa, dengan beribadah, dan banyak hal lagi lain. Apalagi adik-adik yang suka buka internet, di internet bisa menemukan banyak cerita tentang Tuhan Yesus, tentang keajaiban dan mujizat-mujizatnya. Nah, kemudian yang kedua, usaha kita mencari Yesus itu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan Yesus mengenal siapa kita dan Tuhan Yesus ingin lebih dekat lagi, lebih akrab lagi dengan kita ketika kita selalu datang kepadanya dalam doa, dalam permohonan doa dan ungkapan syukur kita kepadanya. Nah, yang ketiga, maknanya bagi kita adalah kita menyadari kesalahan kita, sama seperti Zakheus. Zakheus menyadari kesalahannya ketika orang-orang tidak menyukainya. Ketika dia juga menyadari bahwa dia melakukan banyak kesalahan. Dan dia katakan kepada Yesus. Begitu juga dengan kita. Ketika kita tahu dosa dan salah kita, kita katakan kepada Yesus. Kita mengakui dan kita mohon pengampunan dan bertobat bahwa kita ingin hidup bersama Yesus, ikut Yesus, mementingkan hidup benar daripada mementingkan diri sendiri. Begitu juga dengan kita semua ya adik-adik. Kiranya itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Engkau menyadarkan kami betapa indahnya hidup dalam Tuhan, hidup benar dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik bangkit berdiri. Semangat ya adik-adik, kita angkat satu pujian, bertambah-tambah. Kita bersatu dalam doa, saya bawa kita dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dengan penuh ucapan syukur,
Pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah persekutuan sekolah hari Minggu kami. Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Pada hari ini Tuhan, kami ingin pulang. Kau berkatilah perjalanan kami ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat Bapa. Hanya ini doa dan permohonan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Amin.